Radio Suara Teknika, media informasi dan edukasi lewat Radio Suara Teknika. Mari belajar, kita berkarya menjadi yang terbaik di udara lewat Radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja lewat Radio Suara Teknika. Mari belajar, mari berkarya, satukan langkah, jangan pernah menyerah. Mari belajar, kita berkarya menjadi yang terbaik di udara lewat Radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja lewat Radio Suara Teknika. Mari belajar, kita berkarya menjadi yang terbaik di udara lewat Radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja lewat Radio Suara Teknika. Lewat Radio Suara Teknika. The best mix of music. 107.7 FM. Baik, selamat pagi sahabat Teknika. Apa kabar nih sahabat Teknika di pagi hari ini? Mungkin ingin memulai aktivitas kembali karena kemarin serangkaian libur hari raya ya sahabat Teknika. Tetap semangat dan kembali lagi di program Ops, obrolan pagi STMC bareng Widi ini yang akan sharing informasi dan akan menghadirkan bintang tamu kembali di SMK Negeri 3 Singaraja tentunya ya. Dan di Ops pada kesempatan hari ini di hari Senin 7 Oktober 2024 Widi sudah mendatangkan bintang tamu dari perpustakaan nih ya SMK Negeri 3 Singaraja, yaitu Bapak IGD Agus Ernayadi, salah satu pengadministrasi perpustakaan di SMK Negeri 3 Singaraja. Halo Bapak, selamat pagi. Apa kabar nih Pak? Selamat pagi. Kenapa Pak? Nervous? Ya, beliau ini kalau mungkin ya di tahun angkatan saya pasti ketemu beliau dan sampai saat ini ya Pak ya. Nah, untuk mengawali karir di SMK Negeri 3 Singaraja, mungkin Bapak bisa memperkenalkan terlebih dahulu, kemudian mengawali karir di SMK Negeri 3 Singaraja pada tahun berapa? Mungkin bisa diceritakan nih ke sahabat Teknika supaya sahabat Teknika tahu. Ya, untuk perkenalan, nama saya IGD Agus Ernayadi. Saya bertugas di perpustakaan sebagai pengadministrasi perpustakaan. Dan saya bergabung di SMK Negeri 3 Singaraja ini semenjak tahun 2000, dari tahun 2009. 2009, wow, lama banget ya Pak ya? Iya, lumayan lama. Nah, untuk mengawali karirnya itu langsung di perpustakaan atau mungkin pernah jadi guru dulu? Untuk awalnya saya langsung ditempatkan di perpustakaan. Oh, berarti langsung di perpustakaan ya Pak ya. Gimana nih perasaan Bapak setelah di tahun 2009 yang cukup lama ini ya Pak ya, sampai di tahun 2024 ini, ada nggak sih perubahan SMK Negeri 3 Singaraja yang dulu sama yang sekarang, khususnya di perpustakaan? Kalau di perpustakaan untuk dari tahun saya awal bekerja sampai sekarang ada perubahan menjadi lebih baik untuk di perpustakaan, dari penataan ruangannya dan penataan buku-buku yang ada di perpustakaan. Mungkin
dari prasarananya juga ya Pak Iya, ya. prasarana Karena dulu juga. tuh kalau di angkatan saya itu nggak ada yang langsung di karpet, duduk di karpet itu ya Pak ya. Oh iya ya. Itu mungkin Itu baru. baru ya, itu baru. Baru itu ya Pak ya. Dan untuk mungkin Bapak bisa menceritakan nih ya. Sebenarnya di perpustakaan tuh ada apa aja sih Pak? Untuk di perpustakaan Mm-mm. yang ada gini apa namanya? Mungkin buku apa saja? Oh. Untuk di perpustakaan untuk jenis bukunya itu ada dua, ada buku teks, yaitu buku teks itu berupa buku paket Mm-mm. yang akan diberikan kepada siswa. Terus yang lagi satu ada buku penunjang, yaitu berupa buku fiksi, buku biografi, atlas dan apa namanya buku-buku yang menarik untuk minat baca siswa. Ada juga majalah dan tabloid. Dan tambahan ada surat kabar, itu aja. Oh ya. Nah biasanya nih Pak ya kan ada siswa nih ke perpustakaan. Itu biasanya paling banyak nih. Itu dia baca apa nih Pak? Untuk siswa paling banyak itu dia lebih suka membaca buku fiksi, yaitu buku kayak cerita atau novel. Paling Iya, novel. paling banyak. Nah untuk sehari itu ada berapa siswa nih kira-kira datang ke perpustakaan? Kalau untuk siswa satu hari itu kira-kira mungkin ada 15 atau 20 orang lah. Oh lumayan ya. Berarti minat baca dari siswa SMK 3 Singaraja itu cukup besar ya Pak ya? Ya lumayan cukup besar. Nah untuk meminjam buku itu masih berlaku Pak di tahun ini? Untuk meminjam buku masih berlaku, buku paket ataupun buku penunjang baik fiksi atau novel itu siswa boleh meminjamnya. Oh boleh meminjamnya Ya. dengan cara mungkin bisa dibagi ke share sahabat Rika untuk cara meminjam buku sebenarnya di perpustakaan SMK 3 Singaraja. Untuk caranya untuk siswanya harus membawa kartu anggota yang sudah dibagikan ya. Dan untuk buku novel, fiksi ataupun cerita itu dibatasi lama peminjaman paling lama itu 3 hari. 3 hari. Ya, 3 hari. Semisal nih Pak ya lebih dari 3 hari apa yang mungkin diberikan nih Pak? Untuk di perpustakaan sendiri untuk sekarang misalnya lebih dari jangka waktu itu masih ditoleransi sih. Jadi belum mengambil tindakan yang apa namanya kayak denda itu belum masih dipikirkan. Oke keren ya. Dan kira-kira di tahun ini ada penambahan buku nggak Pak? Untuk di tahun ini ada penambahan buku. Itu seputar buku Nabi Eh, Mantan. itu ada buku fiksi ya, ada beberapa novel dan ada beberapa mungkin autobiografi itu. Oh gitu. Nah semisal nih Pak ya, kita tuh pengen belajar di perpustakaan bisa nggak sih? Maksudnya kalau pas pelajaran teori nih, kita pengen belajar di perpustakaan, kira-kira gimana nih Pak, bisa nggak? Untuk siswa mau belajar di perpustakaan itu bisa, boleh. Tidak apa namanya, tidak diperbolehkan. Itu boleh, siswa boleh belajar di Boleh. perpustakaan, boleh. Beserta bersama gurunya. Ya, didampingi dengan gurunya. Biasanya biasanya itu ada Pak di hari-hari ini, di hari-hari belajar siswa. Kalau di hari-hari belajar mungkin pernah ada guru mungkin mencari bahan materi ajarnya untuk siswanya. Jadi gurunya itu mengarahkan siswanya ke perpustakaan. Terus didampingi oleh guru pengajar itu sendiri. Gitu. Nah, untuk di perpustakaan sendiri nih Pak ya, Bapak tugasnya sama siapa aja di perpustakaan? Untuk di perpustakaan di sana ada kepala perpustakaan, ada pustakawannya, ada staf 3 orang. Jadi total 5 pegawai di sana. Kalau tugasnya Bapak ngapain aja nih di perpustakaan? Kalau tugas Bapak di perpustakaan melayani peminjaman dan pengembalian buku paket dan buku fiksi itu sendiri. Nah ngomong-ngomong masalah peminjaman, semisal nih Pak ya, buku itu tiba-tiba dihilangkan sama siswanya, apa nih tindakan apa nih yang harusnya diberikan nih Pak? Untuk tindakannya ya, untuk siswa yang menghilangkan buku itu sendiri ya, siswa itu yang mengganti buku itu sendiri dengan judul yang sama dengan buku yang dipinjam. Oh gitu. Ya. Semisal kalau nggak dapat?
Semisal kalau nggak dapat bisa, tapi diusahakan harus dapat ya Sama ya? dengan judul yang sama gitu. Kalau di fotokopi nggak boleh. Kalau fotokopi boleh, itu untuk buku teksnya ya, buku paketnya untuk siswanya. Oh, untuk buku paket. Iya. Oh iya, berarti sebenarnya setiap semester itu dari perpustakaan sendiri Iya. meminjamkan buku paket Paket, tentang pembelajaran Iya. ya ke siswa. Ke siswa. Untuk pengembaliannya itu di akhir semester apa gimana tuh, Pak? Untuk pengembalian untuk buku teks atau buku paket itu di akhir semester. Di akhir semester. Iya. Nah, untuk sampai itu berarti dikenaikan kelasnya ya, Iya, Pak ya. kenaikan kelas, Itu ada nggak sih siswa yang belum mengembalikan buku nih, terutama nih? Untuk yang belum, yang mungkin yang naik ke kelas 10 ke kelas 11 itu ada beberapa yang belum, tapi itu sudah ditindaklanjuti. Dan si siswa ya apabila bukunya dia hilang, itu bisa sesuai yang dengan saya katakan, bisa diganti dengan buku yang baru, atau kalau memang tidak ada yang menjual sama sekali bisa difotokopi. Fotokopi. Ya. Nah, untuk siswa yang sering ke perpustakaan itu ada nggak sih rewardnya, Pak? Untuk siswa yang sering berkunjung ke perpustakaan itu ada rewardnya. Apa tuh, Pak? Rewardnya Biasanya? nanti mungkin diumumkan pada saat Kenaikan kelas ya? ya kenaikan kelas biasanya. Kenaikan kelas. Nah, Bapak kan udah dari tahun 2009 nih Ya. sampai 2024 di SMK Negeri 3 Singaraja. Ada nggak sih pengalaman atau cerita menarik selama belasan tahun ini? Itu cerita menarik. Iya, gitu. cerita menarik mungkin, Pak. Mungkin Bapak dijodohin gitu. Atau gimana? Untuk cerita menarik mungkin ya apa namanya tuh ya, mungkin siswa ya, lebih ke siswa dia dalam apa namanya ya. Mungkin dalam ngembaliin buku setiap tahunnya itu pasti crowded banget tuh, Pak ya, waktu pengembalian buku tuh ya. Dalam pengembalian buku tuh mungkin ada beberapa halaman yang hilang, mungkin dia siswanya enggak ngaku gitu. Oh ya, gitu, berarti waktu pengembalian buku itu pasti dicek satu persatu tuh, Pak? Iya, untuk pengembalian bukunya pasti dicek. Nah, untuk halaman yang hilang gimana tuh, Pak? Ceritanya. Nah, untuk halaman yang kalau misalnya hilang ya itu di fotokopi halaman yang hilang itu kalau Baru- bisa. oh. Tapi kalau misalnya sampai setengah dari halaman buku itu ya harus diganti kembali dengan buku yang baru gitu. Berarti itu ada sebenarnya ya, Ada, Pak ya. iya. Dan untuk sebenarnya tantangan di perpus tuh gimana, Pak? Untuk tantangannya ya. Mm-mm. Untuk tantangannya di perpustakaan mungkin lebih di peminjaman untuk buku paket ya, agak karena itu juga siswanya juga dibuatkan jadwal juga. Karena dalam peminjaman buku paket itu kan kita masih menggunakan cara manual. Jadi belum Cara kita manual. ya. Oh, berarti belum bisa langsung diregister gitu ya, Pak Ya, ya? belum bisa Oh gitu, benar-benar. Emang agak susah ya, Pak ya, Iya. karena itu kita harus baca kembali lagi satu persatu ya, Pak ya. manual, cara. Nah, selain fasilitas buku nih, Pak, ada nggak sih fasilitas internet mungkin di perpustakaan atau cara mencari buku? Biasanya kan kalau ada di perpustakaan daerah nih, Pak ya, itu nyari bukunya tuh di search. Kira-kira buku ini itu ada nggak sih? Kalau di SMK 3 Singaraja gitu juga nggak sih, Pak? Kalau di SMK 3 Singaraja untuk di perpustakaan yang sekarang karena perpustakaan maya ya namanya untuk komputer itu belum, dulu ada tapi sekarang masih sedang mau diatur lagi, perbaikan lagi. Mungkin nanti kalau sudah disiapkan beberapa komputer, mungkin siswa bisa mencari melalui komputer di perpustakaan maya itu sendiri. Oh, Ya, itu keren, masih keren. diajukan sih sekarang. Benar-benar. Semoga kedepannya bisa terrealisasi ya, Pak Ya, ya. semoga. Agar kalau kita ngomong perpustakaan tuh kayaknya udah daya tarik membaca tuh kayaknya udah, karena semua ada di handphone. Iya, di handphone ya. Pak ya. Jadi gimana sih sebenarnya cara buat kita tuh menarik minat siswa ke perpustakaan menurut Bapak? Nah, untuk Sobat Rika mungkin yang jarang banget ke perpustakaan nih ya, bisa tahu sebenarnya gimana nih, Pak, ada untuk menarik siswa nih ke perpustakaan. Untuk menarik siswa ke perpustakaan ya cara kami di perpustakaan yaitu dengan menambah buku koleksi fiksi itu. Dan mungkin pada saat
apa namanya upacara atau gimana diberitahukan untuk Diumumin. minat baca ya, minat baca. Nah, untuk pesan dan kesan, untuk pesan ke siswa dulu nih yang ada di SMK Negeri 3 Singaraja. Pesan ya, Ya. pesannya. Tadi ya. Untuk siswanya, untuk pesan siswanya ya rajin-rajinlah berkunjung ke perpustakaan agar apa namanya di sana tersedia berbagai gudang ilmu pengetahuan. Jadi bisa membaca di perpustakaan. Oh, dikasih tahu nih ya Mas, sahabat Rika, karena perpustakaan udah petugas perpustakaannya udah ganteng banget, masa kamu nggak mau ke perpustakaan? Ya, dan untuk kesannya Pak, selama berapa tahun dari 2009 sampai 2024 di SMK Negeri 3 Singaraja, gimana nih Pak kesannya? Untuk kesannya seluruh warga SMK Negeri 3 Singaraja itu ya kesannya menurut saya sopan siswanya dan ramah-ramah untuk guru, pegawai dan semua warganya. Nah, untuk perbedaan yang dulu sama yang sekarang SMK 3 Singaraja di bawah kepemimpinan Ibu Nyomanilon gimana nih Pak kira-kira? Untuk sekarang di bawah kepemimpinan Bu Nilon menjadi lebih baik lah. Lebih baik Ya. ya. Dan siapa tahu nanti di tahun depan perpustakaan bisa naik akreditasi mungkin ya Pak ya. Ya, mudah-mudahan. Nah, untuk closing statement, ada nggak sih kata-kata motivasi atau ajakan mungkin untuk ke perpustakaan? Kata-kata motivasinya Pak. Untuk kata-kata motivasi ya. Ya seluruh siswa dan seluruh warga SMK Negeri 3 Singaraja datang dan berkunjunglah ke perpustakaan. Oke, datang dan berkunjunglah ke perpustakaan ya. Oke, terima kasih Pak untuk sharing informasi pada kesempatan hari ini. Semoga sahabat Rika yang mendengarkan atau menyimak live pada hari ini ya, penting banget kalau kita itu kembali lagi ke perpustakaan karena perpustakaan ini kalau dibilang jendelanya dunia ilmu pengetahuan dan semua ada di sana ya. Untuk sahabat Rika mungkin yang boring gitu ya, kalau istirahat itu enaknya ngapain, mending ke perpustakaan aja sembari baca untuk meningkatkan literasi sahabat Rika karena itu bisa menambah wawasan sahabat Rika tentunya ya Pak ya. Iya. Oke, terima kasih Bapak ya. Ya, sama-sama. Mau di yang kedua kali lagi Apanya tuh? kesini lagi besok. Saya lihat Bapaknya agak nervous dikit. Oke, sahabat Rika, segitu dulu obrolan pagi STEMSI pada hari ini. Semoga apa yang kita tadi berbincangkan dapat menginspirasi sahabat Rika, dapat memberikan edukasi juga untuk sahabat Rika untuk datang ke perpustakaan ya. Oke, untuk akhir kata jangan lupa pantengin di 107,7 FM karena di hari ini bakal ada banyak program menarik yang bakal nemenin sahabat Rika. Sampai jumpa.